Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus. Terlepas dari denominasi apapun kita berasal, kita semua adalah satu saudara di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memperkuat persatuan kita. Saudaraku, saat ini marilah kita sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih karena tangan-Mu telah memegang kami di sepanjang hari ini dan memampukan kami untuk melewati hari ini dengan baik. Bukan kuat gagah kami, melainkan kuat kuasa Roh Kudus yang membuat kami ada saat ini. Bapa, dalam kesempatan ini, kami berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mendengarkan renungan ini dimanapun saat ini mereka berada. Bapa, tolong sembuhkan saudara kami yang sedang sakit, berikanlah pemulihan dan kesehatan pada tubuh mereka, singkirkanlah semua kelemahan yang bisa menghambat saudara-saudara kami untuk mencapai tujuan hidup mereka di dalam Engkau. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang sedang menderita dan berduka cita. Engkau Allah sumber penghiburan, hanya kasih-Mu yang mampu menyembuhkan setiap hati yang sedang terluka. Engkau Allah yang mempedulikan setiap tetes air mata kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hati dan hidup kami. Pakai dan bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan bersatu teduh. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti apa yang akan kami dengarkan. Biarlah kami melakukan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang memiliki panggilan masing-masing di dalam hidupnya. Apabila kita ingin mengalami kesuksesan di dalam hidup kita, maka kita harus mengerti apakah panggilan kita dan melakukannya yang terbaik dalam hal itu. Contoh dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Kita mengetahui bahwa ia adalah seorang rasul yang menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Pengajaran-pengajaran yang ditulisnya telah menjadi dasar teologi di gereja-gereja sampai saat ini. Rasul Paulus benar-benar mengerti apa yang menjadi panggilannya. Mari kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 14 sampai 17. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Panggilan Rasul Paulus adalah untuk memberitakan Injil, bukan untuk membaptis ataupun menyembuhkan orang, meskipun Alkitab juga mencatat satu kali peristiwa kesembuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mari kita baca Kisah Para Rasul 28 ayat 7-8. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Berbeda dari Rasul Paulus, Rasul Petrus memiliki panggilan
untuk menyembuhkan orang. Bahkan dikatakan oleh Alkitab bahwa bayangan Rasul Petrus pun bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15-16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang dewasa secara rohani mengerti benar apa yang menjadi panggilan hidupnya, sehingga mereka tidak memusingkan atau iri hati terhadap panggilan orang lain. Mereka berfokus pada apa yang menjadi pelayanan mereka, sehingga mereka bisa berfungsi maksimal dalam bidang itu. Hal inilah yang merupakan kunci kesuksesan dalam bidang kehidupan apapun, yaitu saat kita menjalani hidup kita sebagai diri kita sendiri dan memaksimalkan talenta kita untuk memenuhi panggilan hidup kita. Orang yang memiliki panggilan hidup yang sama pun tidak perlu memusingkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya saja apa yang terjadi dengan Apolos dan Paulus. Alkitab mencatat demikian tentang Apolos. Kisah Para Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jemaat di Korintus menjadi terpecah-pecah karena ada yang mengatakan mereka golongan Apolos dan ada yang mengatakan mereka golongan Paulus, karena baik Apolos maupun Paulus memiliki panggilan yang sama, yaitu memberitakan Injil. Namun demikian, hal itu tidak memusingkan Paulus, karena ia menasihati jemaat Korintus demikian. 1 Korintus 3 ayat 5-7. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk berfokus pada panggilan kita seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Janganlah kiranya kita dialihkan dengan keinginan untuk menjadi orang lain atau memiliki talenta yang mereka miliki atau menjalani panggilan mereka. Kunci kesuksesan adalah dengan menjalani panggilan kita secara pribadi dan menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Engkaulah satu-satunya kebenaran dan tiada yang lain selain Engkau. Kami memuji-Mu dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi kami, dan kami percaya setiap benih firman-Mu akan menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam hidup kami, seperti hujan dan salju yang turun dari langit untuk mengairi bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang perkasa dan Bapa yang baik seperti Engkau. Tidak ada Allah yang begitu mementingkan hubungan dengan manusia yang diciptakannya selain Engkau. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam ini saat kami beristirahat,
kami berdoa meminta perlindungan-Mu bagi kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi. Berikanlah pemulihan pada tubuh kami, sehingga kami bisa bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru. Berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami bisa menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak pernah berjalan keluar dari kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah Roh Kudus bagi kami. Sekarang kami mau berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kesejahteraan Indonesia berarti kesejahteraan kami. Jadi kami berdoa memohon Engkau memberkati negeri kami, memberikan pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan bijaksana bagi Indonesia, sehingga membuat negara ini menjadi negara yang lebih kuat dan maju. Kiranya perkenanan-Mu ada di atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.